Di balik laki-laki hebat terdapat perempuan yang hebat. Hal ini tidak sekedar ungkapan saja. Begitu juga dengan Sunan Giri. Beliau didampingi oleh 6 sosok perempuan hebat. Siapakah saja mereka? Yuk, simak video ini hingga tuntas. Dewi Sekar Dadu. Dewi Sekar Dadu adalah putri pertama dari Raja Blambangan pada abad ke-14, yaitu Bre Pangembangan atau Minak Dadali Putih atau Raden Siung Laut, yang memiliki nama Abhiseka Prabu Menak Sembayu, yang merupakan putra dari Bre Wirabumi, salah satu keturunan dari Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Majapahit. Dewi Sekar Dadu juga dikenal sebagai Raden Ayu Liung Manoro, Raden Ayu Sumbatnyowo, dan Raden Ayu Kusworo Dewi. Dewi Sekar Dadu adalah istri dari Maulana Ishak, ibu kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri. Dikisahkan, Putri Ayu Dewi Sekar Dadu ini merupakan gadis yang terkenal cantik dan santun. Ketika menginjak usia dewasa, sang putri terserang penyakit. Dengan upaya apapun, Raja Blambangan selalu gagal untuk menyembuhkan putrinya. Akhirnya, sang raja menggelar sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putri, kalau seorang laki-laki akan dijodohkan dengan Putri Ayu Dewi Sekar Dadu. Kemudian muncullah seorang laki-laki yang bernama Syekh Maulana Ishak. Ia berhasil menyembuhkan penyakit sang putri. Akhirnya kedua pasangan ini dinikahkan oleh Raja Blambangan. Suatu ketika antara Syekh Maulana Ishak dengan Raja Blambangan tidak sepaham untuk mengikuti ajaran Islam. Sehingga Syekh Maulana Ishak diusir dari Blambangan dan berpesan apabila sang jabang bayi yang dikandungnya lahir, seorang laki-laki harus diberi nama Raden Paku. Setelah Raden Paku lahir oleh Raja Blambangan, bayi tersebut dibuang ke laut karena dianggap pembawa wabah penyakit. Mengetahui anaknya dibuang ke laut, Dewi Sekar Dadu menyemburkan diri ke laut untuk mencari anaknya. Namun, usaha sang putri gagal dan tenggelam. Kemudian jasad Putri Ayu Dewi Sekar Dadu ditemukan oleh warga nelayan dan dimakamkan di makam Dewi Sekar Dadu di Dusun Kepartingan, Desa Sawuhan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Nyai Ageng Pinati. Nyai Ageng Pinati juga bernama Nyai Gede Pinati atau Nyai Ageng Samboja, atau Nyai Ageng Maloka, atau Nyai Salamah, atau Nyai Gede Tandes, adalah tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai Syah Bandar perempuan Gresik yang menjabat pada tahun 1458 hingga 1477. Beliau adalah ibu angkat Sunan Giri yang menemukan dan merawat Sunan Giri sejak bayi. Beliau juga memberikan dasar pendidikan kepada Sunan Giri dan mengarahkannya untuk nyantri kepada Sunan Ampel di pesantren Ngampel Dento. Nyai Ageng Pinati merupakan istri dari Pati Samboja, berasal dari kerajaan Blambangan yang Hindu, yang diusir dari kerajaannya oleh Prabu Menak Sembayu, karena Pati Samboja mendukung ajaran Syekh Maulana Ishak. Karena itu, Raden Semboja menemui Raja Majapahit dan mengabdi sebagai pejabat tinggi di kerajaan Majapahit. Raja Majapahit Brawijaya memberikan Nyai Ageng Pinati sebidang tanah di Gresik dan menetap di Gresik sejak tahun 1412. Beliau dipercaya berasal dari Campa dan tinggal di Gresik Wetan. Menurut buku Gresik Sejarah dan Hari Jadi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Gresik, Nyai Ageng Pinati diberi hak oleh Raja Majapahit untuk bermukim menjadi saudagar di Gresik. Nyai Ageng Pinati dipercaya memiliki barang dagangan dan kapal dalam jumlah besar,
serta usaha dan relasinya cukup luas di Pulau Jawa. Pada tahun 1458 Masehi, beliau diangkat menjadi Syah Bandar oleh Raja Majapahit Brawijaya V untuk menggantikan Ali Hutomo yang wafat pada tahun 1449. Pusat pelabuhan Gresik lalu berpindah dari Desa Bandaran ke Desa Kelingan atau sekarang Kepungson atau Pakelingan. Pada masa ia menjabat, pelabuhan Gresik menjadi kejayaannya. Beliau dikisahkan membangun tempat pembuatan kapal dan peti kemasan yang disebut Belandongan, menyediakan tempat perbaikan peti yang digunakan untuk menyimpan barang yang diangkut ke dalam kapal, serta menyediakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dari pedalaman menuju pelabuhan atau sebaliknya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe, like, serta komen di kolom komentar, biar kami semakin semangat menggali sejarah. Nyai Ageng Arem-Arem. Nyai Ageng Arem-Arem adalah seorang tokoh sejarah yang dikenal sebagai Ibu Susuan atau Pesuson Sunan Giri. Beliau adalah istri dari Kiai Ageng Arem-Arem. Keduanya adalah abdi dalam dari Nyai Ageng Pinati yang merupakan ibu asuh Sunan Giri. Nyai Ageng Arem-Arem dikenal sebagai wanita yang menyusui dan merawat Sunan Giri sejak kecil. Bersama suaminya, Ki Ageng Arem-Arem, keduanya mengabdi pada Nyai Ageng Pinati yang merupakan ibu asuh Sunan Giri. Terdapat cerita menarik mengenai Nyai Ageng Arem-Arem dan suaminya, Ki Ageng Arem-Arem, yang menunjukkan kesalehan dan kekuatan spiritual mereka. Saat kayu bakar habis ketika menjamu tamu, Kiai Ageng Arem-Arem memasukkan kakinya ke dalam tungku, dan atas izin Allah, kaki tersebut mengeluarkan api sebagai pengganti kayu bakar. Nyai Ageng Arem-Arem dan Kiai Ageng Arem-Arem dimakamkan di Desa Pekelingan, Gresik. Hingga saat ini masih menjadi tempat ziarah bagi masyarakat. Dewi Murtasiah. Dewi Murtasiah adalah wanita solehah yang diperistri oleh Sunan Giri. Beliau adalah putri dari Sunan Ampel. Dewi Murtasiah mendapatkan pendidikan agama secara langsung dari ayahnya sendiri, jadi tak perlu diragukan lagi keilmuannya. Beliau bersama Dewi Wardah mendampingi Sunan Giri dalam berdakwah dan menjalankan pemerintahan di Giri Kedaton. Tidak banyak catatan sejarah yang bisa didapatkan mengenai sosok perempuan hebat ini. Dewi Wardah. Dewi Wardah adalah putri dari Sunan Bungkul atau Ki Ageng Bungkul. Beliau menikah dengan Sunan Giri hampir bersamaan dengan Dewi Murtasiah. Dikisahkan bahwa Sunan Bungkul memiliki sebuah sayembara. Siapa saja yang tertimpa buah delima di pekarangan beliau dan masih hidup, maka orang tersebut akan diambil sebagai menantu. Raden Paku lewat di depan rumah Ki Ageng Bungkul. Tiba-tiba ia tertimpa buah delima milik Ki Ageng Bungkul yang dikenal memiliki kesaktian. Buah delima ini disebut keramat karena jika buah tersebut menimpa seseorang, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Namun, saat menimpa kepala Sunan Giri, ia malah selamat, bahkan memungut buah tersebut. Oleh karena itu, Sunan Bungkul yang pernah bernazar, jika ada orang yang selamat tertimpa buah delima miliknya, akan menjodohkan dengan putri kesayangannya, Dewi Wardah. Mendengar nazar Ki Ageng Bungkul tersebut, Sunan Giri bingung bukan kepalang, sebab ia akan melangsungkan akad nikah dengan putri gurunya dan tak mungkin dikhianati. Di tengah kebingungan, Sunan Giri menceritakan kejadian itu pada guru sekaligus calon mertuanya. Anehnya, Sunan Ampel justru berkata, kejadian itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah. Pohon itu sudah lama ingin ditebang, namun selalu gagal. Padahal banyak orang meninggal karena pohon delima ini. Saat gurunya berkata demikian, Sunan Giri kaget dan menanyakan kembali rencana pernikahan dirinya dengan anak Sunan Ampel. Dijawab lagi oleh Sunan Ampel,
tidak apa-apa. Sehari 2 kali menikah, tidak apa-apa. Karena yang kamu alami bukan kehendakmu sendiri, bukan karena nafsu. Itu sudah menjadi takdir Gusti Allah. Dan akhirnya dalam sehari Sunan Giri menikah dengan 2 gadis jelita sekaligus. Pagi hari menikah dengan Dewi Murtasiah, setelah asar dengan Dewi Wardah. Nyai Ageng Usami. Nyai Ageng Usami dikatakan sebagai istri ketiga Sunan Giri. Berbeda dengan kedua istri yang lain, Dewi Murtasiah dan Dewi Wardah, serta anggota keluarga lainnya yang dimakamkan di kompleks pemakaman Sunan Giri. Makam Nyai Ageng Usami berada di tepi Jalan Kawi Sanyar, Desa Jeblok, yang lokasinya tidak jauh dari area pemakaman keluarga Giri. Nyai Ageng Usami merupakan putri dari Siti Fatimah, yang berasal dari Kerajaan Blambangan, wilayah yang kini dikenal sebagai Banyuwangi. Beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya V. Ketika Keraton Giri diserang oleh Kerajaan Majapahit, Nyai Ageng Usami berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan pasukan Giri. Peran besar Nyai Ageng Usami dalam kehidupan Sunan Giri adalah menjaga kedaulatan Kerajaan Giri. Setiap tahun, pada malam Jumat di pekan terakhir bulan Sa'ban, masyarakat Desa Jeblok, Kawi Sanyar, Kebomas, Gresik, bersama sebagian umat Islam lainnya mengadakan acara haul. Sunan Giri dilahirkan oleh perempuan hebat, diangkat oleh perempuan yang hebat, dan diasuh oleh perempuan yang hebat juga. Begitupun setelahnya. Sunan Giri memberikan keturunan yang hebat dan lahir dari perempuan yang sangat luar biasa. Demikian sajian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.